Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu merge sort. Nah, sebelumnya video ini kami buat untuk dapat memenuhi tugas akhir dari mata kuliah algoritma pemrograman 2. Nah, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya Suci Marwanisa dengan NIM 1241401. Kemudian ada rekan saya. Nama saya Dimas Alhamdi dengan NIM 124140165. Saya Duta Akbar Rahmatlin dengan NIM 124140181. Saya Muhammad Al-Farabi dengan NIM 124144197. Saya Afan Imadur Rosyad dengan NIM 124140125. Saya Bayu Setiawan dengan NIM 124140177. Nah, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok 5. Selanjutnya kami akan langsung masuk ke materi. Kami akan menjelaskan tentang apa sih itu merge sort. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Dimas. Kepada Dimas dipersilakan. Nah, merge sort. Apa sih itu merge sort? Jadi merge sort itu algoritma pengurutan data-data dengan cara memecah data terlebih dahulu menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian setelah dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, terjadilah proses penggabungan dari data-data yang sudah kecil itu sekaligus mengurutkannya dari dari variabel yang terkecil menjadi yang terbesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep tahap pemisahan. Next. Nah, di sini kan kita diberi array dengan 8 data, yaitu ada 4, 7, 3, 9, 2, 5, 11, dan 21. Next. Selanjutnya, array-nya bakal dibagi menjadi 2. Ada di bagian kiri atau left yang berisi 4, 7, 3, 9. Di bagian kanan atau right ada 2, 5, 11, dan 21. Next. Dibagi lagi menjadi 4. Di bagian L0 ada 47, R0 ada 3 dan 9. Di bagian L1 ada 2 sama 5. Di bagian R1 ada 11 dan 21. Next. Dibagi lagi menjadi datanya bakalan jadi satu persatu. Di bagian L0 ada 4, R0 ada 7, di bagian L1 ada 3, R1 ada 9, di bagian L2 ada 2, R2 ada 5, di bagian L3 ada 11, dan di R3 ada 21. Cukup. Selanjutnya untuk tahap penggabungan pengurutan. Next. Setelah data dipecah menjadi elemen-elemen kecil satu persatu seperti yang udah dijelaskan oleh Duta tadi, di sini kan ada 4, 7, 3, 9, 2, 5, 11, 21. Nah, sekarang kita gabungkannya untuk menjadi satu array yang sama lagi yang kayak di awal tahap pemisahan. Akan tetapi proses pun akan dilakukan secara bertahap dari bawah ke atas dalam bentuk rekursi. Jadi dari kiri ke kanan itu akan diurutkan dari angka terkecil ke yang terbesar. Di sini kita ambil kasusnya di angka 4 dengan 7. Sini udah pasti kayak yang lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri, yaitu 4 kemudian 7. Lanjut di sini ada 3 kemudian 9. Lanjut kemudian ada 2, 5. Lanjut ada 11 dengan 21. Setelah proses ini selesai, di sini kita sudah dapat 4 kotak. Nah, digabungkan lagi antara dua kotak sebelumnya. Sebelumnya di kiri akan dimulai dengan angka yang paling kecil. Di sini akan dimasukkan angka 3, 4, 7, 9. Selanjutnya 2, 5, 11, dan 21. Karena udah dapat, tinggal 2 elemen nih digabungkan untuk menjadi satu elemen yang lagi yang paling besar. Nah, di sini sama urutannya untuk dari yang kecil ke yang besar. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, dan 21. Nah, inti dari tahap sebelumnya itu penggabungan merge terjadi dari unit terkecil sampai datanya menjadi utuh kembali. Untuk penggunaan sort terjadi saat penggabungan dengan membandingkan elemen dari dua array terurut. Proses ini dilakukan secara bertingkat atau recursive naive. Sekian dari saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita bakal masuk ke
pengimplementasian dari cara kerja merge sort tadi ke dalam kode. Di sini kita menggunakan C++. Nah, jadi di sini kita udah di dalam compilernya. Nah, ini seperti file C++ pada umumnya. Di awal kita bakal pakai memanggil library-nya dulu, yaitu ada include iostream. Terus kita juga bakal pakai syntax using namespace std, supaya kita selanjutnya nggak perlu menggunakan std berulang untuk cin dan cout gitu. Terus yang pertama, di sini kita punya beberapa fungsi. Jadi yang pertama ada fungsi merge. Ini gunanya untuk menggabungkan dan mengurutkan. Jadi tahap kedua tadi yang dijelaskan oleh Al-Farabi itu di fungsi ini. Terus ada juga fungsi merge sort-nya. Ini untuk fungsi pemecahannya yang dilakukan secara rekursif atau berulang. Jadi dia bakal mecah, terus mecah, dan terus digabungin lagi dan digabungin lagi secara berulang. Terus ini kita pakai fungsi untuk mencetak array yang sudah kita urutkan. Ini cuma berisi perulangan for biasa. Terus di sini ada fungsi utama kita atau main function. Di sini yang pertama kita punya variabel bertipe integer array dengan datanya itu array. Ada di sini ada 38, 27, 43, 39, 82 dan 10. Ada 7 data. Di sini kita juga punya variabel size, di mana size ini bakal berisi size dari si array yang tadi gitu. Jadi di sini kita menggunakan size of, di mana size of ini kita bakal mengetahui ukuran dari array tadi. Tapi di sini size of ini dia bakal mengambil ukurannya itu data dikali dengan bit dari tipe datanya gitu. Karena integer ini bitnya itu 4, jadi di sini kita bakal dapat yaitu 27 dibagi dengan 28, yaitu hasil dari 7 dikali 4 gitu. 7 data dikali bitnya 4. Terus oleh sebab itu di sini dibagi oleh size of array tersebut, array tadi, tapi dengan indeks elemen pertama gitu. Karena elemen pertama kan 1, berarti 1 elemen, jadinya 1 dikali 4, yaitu 4, jadi 28 dibagi 4, hasilnya bakal kembali lagi ke 7. Setelah itu di sini kode bakal melakukan output, mencetak output, yaitu array yang sebelum diurutkan, yaitu berisi 38, 27, 43, 39, 82 dan 10. Setelah itu kode bakal mengeksekusi merge sort tadi gitu dengan parameter array yang ini tadi, lalu juga 0 ini sebagai batasan kiri atau batasan awal yang belah kiri itu 0. Terus size ini min 1 gitu, karena tadi kan di sini hasilnya itu 7, di sini hasilnya 7, sedangkan dalam array itu kan kita pakai indeks pasti di min 1 yaitu 6, jadinya di sini size min 1. Kita masuk ke fungsi merge sort-nya. Dari parameter tadi bakal masuk ke array, bakal masuk ke R, terus 0 bakal masuk ke left, dan size min 1-nya bakal masuk ke right gitu. Jadi dia bakal melakukan pengecekan selagi batas kirinya itu masih kurang dari batas kanan, atau bisa kita bilang selagi dia masih bisa kita bagi, maka dia bakal melakukan di sini pembagian gitu, bakal mencari nilai tengah dengan cara kiri ditambah kanan dikurang kiri bagi 2 gitu. Karena sebelumnya itu ada 7, maka 7 kita lakukan di sini, hasilnya itu akan 3. Kenapa nggak 3,5? Karena kita pakai integer, jadi hasilnya bakal bulat 3. Yang belah kiri itu akan ada 3 data, yang belah kanan akan ada 4 data gitu. Terus kita pakai rekursif, dia bakal manggil ulang sortnya lagi. Ini untuk yang bagian kiri, jadi dia bakal merge sort lagi, mengirim array-nya kembali dengan batasan kirinya tetap kiri, dan batasan kanannya berubah dari yang sebelumnya right jadi ke mid gitu. Jadi sekarang ini jadi angka 0 dan midnya bakal jadi angka kalau di indeks itu 2, jadi 0, 1, 2. Jadi dia bakal sampai ke angka 2 aja yang masuk ke sini. Terus di sini dia bakal dibagi lagi karena 0 sama 2 itu masih ada jarak, bisa dibagi lagi terus sampai akhirnya dia tersisa array yang berisi satu data doang, satu data gitu. Baru selanjutnya dia bakal memanggil merge di sini untuk penggabungan gitu. Kita bakal masuk ke merge-nya.
Nah, di merge ini kita punya integer N1 dan N2, di mana N1 ini bakal menyimpan panjang dari superarray yang kiri, dan N2 ini bakal menyimpan panjang dari superarray yang kanan gitu. Karena tadi setelah kita bagikan bakal ada ukuran yang baru gitu. Baru di sini kita menggunakan array sementara. Di sini kita pakai INTL dengan panjang yang N1 dan INTR dengan panjang N2 gitu, untuk menyimpan panjang dari superarray yang sudah kita pecah tadi. Baru kita bakal salin data ke array sementara dari yang array tadi di sini, kita bakal simpan ke array L dan array L gitu untuk sementara. Nah, setelah kita salin, kita bakal melakukan perulangan. Di sini kita punya INTI 0, J0, dan K-nya itu sama dengan left gitu. Yang kita tahu left tadi itu 0 juga gitu. Tapi untuk yang sebelah untuk yang left ini bakal berubah sesuai dari yang kita cek gitu. Kalau yang belah kanan, sisi bagian kanan, maka yang sebelah kirinya itu ya yang di tengah-tengah gitu. Terus while di sini dia bakal ngecek gitu, jika nilai I ini kurang dari N1 dan J ini kurang dari N2, maka dalam kata lain tadi di visualisasi PPT sebelumnya itu kalau nilainya itu lebih kecil, maka dia bakal dimasukin ke array yang sebenarnya gitu. Diurutinnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan dia datanya sendirian yang pertama, anggapnya gitu. Kalau dia lebih kecil masuk yang L duluan gitu. Jadi kalau L lebih kecil maka yang kiri duluan yang masuk gitu. Dan sebaliknya kalau R yang lebih kecil maka R duluan yang bakal masuk ke dalam array dengan indeks K gitu. Jadi dia bakal ke indeks yang paling kiri terus. Baru setelah itu, jika semisal nanti karena dia rekursif kan dia berulang, pada saat array-nya itu sudah ada 3 atau 2 tambah 2 akan jadinya 4. Semisal dia udah ngecek sisa 1, maka otomatis di sini bakal dia masuk ke array selanjutnya gitu, karena jika sudah yang terkecil masuk semua, otomatis yang sisa adalah yang paling besar gitu. Setelah semuanya masuk, baru di sini dia bakal merubah nilai dari array yang sebelumnya gitu. Karena kita menggunakan metode pemanggilan fungsi yang seperti ini, itu secara nggak langsung kita mengubah atau mengalamatkan atau menggunakan pointer untuk R ini di parameter ini tuh mengubah langsung R yang di sini gitu. Nah, jika sudah, maka di sini kita bakal melakukan cout array yang sudah diurutkan dengan menggunakan fungsi print array. Di sini R-nya bakal kita masukkan juga size-nya, dan dia bakal melakukan perulangan untuk melakukan pencetakan output gitu. Bisa kita langsung coba untuk melakukan run kode. Kita bakal melakukan run. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi dia bakal mencetak dulu array sebelum diurutkan ada 38, 27, 43, 39, 82, dan 10. Terus setelah diurutkan dia jadi 3, 9, 10, 27, 38, 43, dan 82. Kurang lebih seperti itu dalam pengimplementasiannya dalam kode C++. Terima kasih. Oke, merge sort time kompleksitas. Pada kasus terbaik atau base case, Biko n log n itu tetap membagi array menjadi 2 dan menggabungkannya. Pada kasus rata-rata atau average, Biko n log n tidak tergantung pada urutan data awal. Pada kasus terburuk atau worst case, Biko n log n itu tetap melakukan pembagian dan penggabungan sebanyak logaritma n level. Next. Kenapa Biko n logaritma dari n? Karena setiap kali array yang dibagi 2, logaritma n pembagian karena logaritma basis 2 level rekursi. Di setiap level, kita melakukan penggabungan semua elemen, n operasi per level. Jadi, total operasi n dikali logaritma n. Kelebihan merge sort. Yang pertama itu waktu konsisten. Yang kedua stabil. Pada kekurangannya, itu butuh memori tambahan. Cocok untuk dataset besar yang butuh kestabilan dan performa konsisten. Cukup. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami, di mana kita membahas tentang apa sih itu merge sort, kemudian bagaimana mekanisme pemisahan dan penggabungan sekaligus pengurutan di dalam merge sort, kemudian pengimplementasiannya di dalam kode C++, dan kesimpulannya. Mungkin sekian dari kelompok kami.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.